Welcome to a new era of ship cargo handling efficiency. We are proud to present FastLoad, an advanced software solution for stowage planning that can be operated on all types of vessels. The faster the cargo arrangement and loading process, the greater your company's profits. FastLoad reduces stowage and loading time, resulting in shorter turnaround times and increased productivity. Manage multiple voyages effortlessly with our intuitive interface. Experience a clear 2D visualization of cargo stowage for better decision-making. Customize ship specifications, from decks to bay rows, to match your vessel's unique needs. Import and export BAPI or EDIFACT files seamlessly for container handling. Get your loading plans, loading summaries, and manifests in PDF format quickly and easily for efficient documentation. FastLoad is your ticket to a brighter future where ships sail faster, profits rise higher, and work becomes easier. Start your journey with us today, and let's make your maritime dreams come true. Baik, bisa inilah mungkin dijelaskan tentang FastLoad. Anda tentu bertanya, ada ISTO, ada FastLoad, apa itu? ISTO adalah storage planning software atau loading software di mana penggunanya adalah kapal. Kapal harus memastikan bahwa kapal itu aman berlayar, tidak patah, tidak terbalik. Yang nomor dua adalah FastLoad. Industrialisasi berkembang sangat cepat di mana volume muatan perhatian besar pada kontainerisasi, volume kontainer tumbuh dengan sangat tinggi, kesulitan tidak berhenti pada kapalnya terbalik atau enggak, tetapi kapalnya diberi muatan berapa, sehingga ada namanya cargo planner di kantor. Satu. Yang kedua juga ada namanya terminal. Concernnya adalah bagaimana caranya memuat dengan sebaik-baiknya sehingga di pelabuhan tujuan tidak terjadi muatan yang dibongkar kemudian dimuat lagi, namanya restow. Ini mahal, sehingga di sejumlah perusahaan global, Indonesia sudah mulai juga ada namanya Central Storage Planner. Di terminal juga ada namanya Ship Planner. Dan kita menggunakan satu istilah yang sama, yaitu keduanya adalah Ship Planner, yang namanya FastLoad. Jadi orientasi FastLoad adalah menata muatan di kapal dari perspektif daratan. Dan FastLoad ini baru sudah digunakan oleh beberapa perusahaan pelayaran Indonesia, dan baru pertama ini kami sampaikan ke publik bahwa FastLoad kita luncurkan hari ini. Welcome to a new era of ship cargo handling efficiency. We are proud to present FastLoad, an advanced
Fast load adalah menambah muatan dari perspektif daratan. Kita lihat transportasi adalah kegiatan di mana menghubungkan antara sistem di daratan dengan sistem di kapal, sistem di laut, dan ini di handle oleh dua peralatan, yaitu ISO dan fast load. Ini bekerjanya bahwa pada saat kapal ada di sini sebelah kanan merencanakan storage-nya, mereka akan mengecek semuanya, baik perencanaan maupun realisasi setelah dimuat. Sementara ship planner system fast load itu bicara tentang perencanaan, bagaimana perencanaan hingga sekian pelabuhan ke depan, dan ada komunikasi antara ship planner system dengan store loading software yang membuat proses ini bisa berjalan dengan baik. Dan fast load ini berfungsi untuk merencanakan bagi sebuah terminal atau sebuah perusahaan bongkar muat atau sebuah freight forwarding company, atau mereka akan menghadapi keadaan bahwa kapal setiap kali datang dengan jenis, dengan ukuran yang tak terhingga banyaknya, sehingga mereka harus punya kemampuan untuk membuat template design kosong setiap saat. Itu adalah system integrator. Ini adalah gambaran depan dari fast load, di mana semua kapal bisa dilihat di satu layar, dan data diakomodasi pertukarannya baik menggunakan Excel maupun Babri. Ini yang saya sampaikan. Babri format adalah format internasional untuk pertukaran data, di mana orang bisa memasukkan datanya, baik ekspor maupun impor difasilitasi. Saya mau menunjukkan bagaimana caranya orang membuat background ini. Inilah bentuk akhirnya. Orang tidak menaruh dari data tadi, kontainernya di mana, beratnya berapa, jenisnya apa, pemiliknya siapa, tujuannya kemana. Dan ini bisa dijadikan dalam detail maupun dalam bentuk summary kasar. Dan ini adalah yang sesungguhnya esensi dari penggunaan fast load, di mana orang bisa merencanakan sampai sekian pelabuhan ke depan. Jadi central storage planner di Hapag-Lloyd misalnya, atau di Maersk Line, mereka menggunakan tools seperti ini untuk perencanaan yang global. Dan begitu selesai, orang bisa mendapatkan print out-nya, dan tentu saja sampai seperti ini. Ini adalah salah satu contoh di mana sebuah perusahaan yang mengoperasikan tongkang yang beroperasi antara Sumatera dengan Malaysia dengan Singapura menggunakan ini, dan mereka bisa menyajikannya dalam bentuk tampilan dua dimensi seperti ini, dan ada pengecekan nomor kontainernya melayang atau enggak, 20-40 penataan, 20 feet, 40 feet penataannya benar atau enggak, termasuk juga sampai kategorisasi IMDG codes, barang-barang berbahaya.
ini adalah bentuk melintangnya seperti ini, dan ini adalah sesuatu yang sangat esensial bagi perencanaan, di mana selain barang-barang berbahaya, mereka juga harus dimudahkan dengan fasilitas, misalnya semua pelabuhan di dunia sudah masuk ke dalam fast food ini. ISO juga sama, termasuk kodenya. Kemudian bisa impor ekspor Excel, Bubbly, dan juga ini yang saya sebut flying container detection. Kemudian mengecek konsistensi dan juga memungkinkan integrasi dengan ISO. Ship configurator adalah yang dihadapi oleh terminal dan juga PBM dan juga freight forwarder. Kalau kapal baru datang pertama kali, maka B-plan template-nya nggak ada, maka harus dibuat. Dan buatnya pakai apa? Pakai ship configurator dan tersedia. Kalau sudah tersedia, tinggal mengisi kontainernya saja. Jadi ini adalah salah satu modul dalam fast load yang digunakan untuk membuat template D-plan. Jadi template D-plan adalah D-plan yang kosong yang sesuai kerujukannya, sesuai dengan kapal yang akan dilayani. Dan caranya adalah sangat mudah. Orang bisa mendefinisikan platformnya pakai tongkang atau kapal, kemudian jumlah B-nya berapa, dan di generate jumlah B-nya berapa, O-nya berapa, T-nya berapa, dan kemudian tersedia di bawah ini ada sekian B yang dibuat dalam satu ukuran awal yang baku, kemudian diedit di sini untuk setiap B, dan ini bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Dan dengan begini, sebuah perusahaan pelayaran terminal bisa membuat template untuk tak terhingga jumlah kapal, ukurannya juga tidak terbatas. Sehingga dengan begini Central Storage Planner terminal menjadi mampu untuk merencanakan dengan baik. Jadi setelah storage plan yang dibuat di dalam selesai, mereka bisa mengirim kapal ke ISO. Apakah hanya ke ISO? Enggak, bisa dikirimkan ke kapal lain yang install bukan ISO menggunakan format Bubbly. Dan ini adalah fast load yang baru, dan ini menjadi penting para serta bidang efisiensi dalam proses pengelolaan pemuatan khususnya kapal peti kemas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sutio atas penjelasan tentang fast load. Jadi saya rekap sebentar. Fast load adalah perencanaan pemuatan dari perspektif petugas darat ya. Jadi orang darat tidak terlalu peduli tentang stabilitas, gitu. Yang penting muatannya masuk, mereka menggunakan fast load. Jadi di fast load ini fokus ke arah reporting, multi-ship dan seterusnya. Jadi perbedaan antara ISO dengan fast load yang paling nyata adalah ISO itu dibuat khusus buat kapal. Jadi semua karakteristik kapal itu dimasukkan ke dalam ISO, sehingga ISO dibuat khusus untuk kapal tertentu. Ini spoiler
Jadi kalau order ISO itu biasanya nggak langsung jadi. Jadi ketika order ISO itu ada waktu pengerjaan 1 sampai 4 minggu gitu ya. Jadi karena kita perlu memasukkan data kapalnya ke dalam ISO. Sedangkan fast load itu memang concernnya ke arah storage planning. Jadi di fast load itu multi ship. Jadi kita bisa membuat kapal sendiri gitu ya. Jadi mendesain kapal sendiri, backgroundnya seperti apa, layoutnya seperti apa, tanknya seperti apa, dan seterusnya. Jadi ada dua perspektif yang berbeda antara fast load dan ISO yang diharapkan ini saling melengkapi. Oke. Baik, mungkin waktu kita nggak banyak. Ada satu penanya mungkin yang bisa kita tanya. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin dari PT PAL. Mohon izin untuk bertanya. Ini pengalaman saya di PT PAL. Ini kan ada integrasi antara loading komputer dengan sistem yang lain. Apakah ISO sudah bisa diintegrasikan dengan peralatan yang lain? Contoh yang paling biasanya diintegrasikan dengan integrated platform management system atau istilah simpelnya biasanya adalah alarm and monitoring system. Jadi di situ sistem ini ada inputan dari berbagai tangki atau tank measurement dan juga ada draft measurement juga. Jadi ketika diintegrasikan dia akan otomatis akan keluar datanya di loading komputer. Jadi demikian. Ini itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. ISO saat ini sedang proses untuk merealisir integrasi dengan sebuah kapal di galakan di Batam, di mana sensor-sensor tersebut nantinya akan diterima, kemudian disambungkan dengan ISO, dan yang menjadi kunci adalah bagaimana kita menyepakati dengan protokol seperti apa. Jadi jawabnya iya. Jadi sensor-sensor akan banyak digunakan untuk tadi betul baik tangki maupun draft, dan juga terlebih pada saat ini ada concern yang besar sehubungan dengan kendaraan listrik dan baterai kendaraan, sehingga ini akan bermuara pada beragamnya jenis sensor dan juga pada informasi esensial apa yang harus ditampilkan. Jadi selain yang disebutkan tadi, kita juga mengantisipasi integrasi dengan sensor temperatur. Terus dan pada dasarnya kami pada posisi seperti itu kita dalam proses untuk melakukannya dengan kapal yang sedang dibangun di Batam. Ya. Terima kasih. Baik, maaf karena waktunya agak mepet ini, jadi mungkin dipakai satu pertanyaan saja. Maksudnya mau kuis dulu atau mau info lomba dulu? Saya mau nambahin dulu sebelum kuis. Oh siap. Nomor satu adalah fast load itu untuk tujuan perencanaan tidak disertifikasi oleh kelas. Memang bukan requirement, bukan persyaratan. Sementara ISO adalah sesuatu yang harus disertifikasi kelas, di mana akurasi perhitungan harus memenuhi semua persyaratan dari kapal spek. Ya. Terima kasih. Terima kasih tambahnya. Rekan-rekan sekalian, ini Pak Sutio ada kuis katanya. Monggo Pak. Jadi teman-teman panitia menyiapkan 2 flash disk eksklusif ya, yang tidak dijual di pasaran gitu ya. Flash disk ISO yang nggak dijual di pasaran. Mungkin ada 2 pertanyaan dari Pak Sutio. Nanti yang bisa angkat tangan dan jawab ya. Nanti dapat flash disk eksklusif ISO. Nggak dijual di pasaran, insya Allah. Monggo kasih dia. Oke, pertanyaannya adalah apa
yang harus dipastikan dihitung pada saat kapal berangkat, di mana hitungan itu disediakan oleh AISTO. Monggo silakan yang ada jawabannya. Yang saya tahu itu aja Pak. Oke, terima kasih. Silakan maju. Bagaimana dapat Pak Yo? Dapat. Dapat. Oke. Kita baik hati kok. Silakan Tolong maju. panitia ini ya, dikasih ini. Oh, maju dulu, siap. Jadi fasilitas perhitungan yang tersedia di AISTO adalah selain stabilitas, ya oke. Puji, selamat. Jawabannya saya lengkapi. Jadi selain stabilitas ada dua, index stability sama damage stability, kemudian bending moment, shear forces, kekuatan memanjang kapal. Baik. Pertanyaan kedua mungkin Pak. Saya harus ngarang dulu. Dalam kegiatan operasi kapal, yang AISTO sudah diekspor kemana? Oke, terima kasih. Betul sekali, dapat hadiahnya. Monggo bisa maju sedikit. Oke, terima kasih. Pak ini. Oke, baik. Hadiahnya cuma 2 ya. Mungkin nanti sesi berikutnya kita bawa agak banyakan gitu ya. Kaos ini sebenarnya bisa jadi hadiah Pak, tapi stoknya limited ini. Mungkin Pak ya cerita sedikit mungkin filosofi kaos itu Pak. Siapa tahu yang belakang mungkin perlu tahu. Jangan tanya search engine, tapi saya kira Anda tahu dari warnanya ya. Kalau mau bikin storage plan, jangan tanya search engine, jangan tanya Google, pasti nggak tahu. Tanyalah AISTO. Beberapa tahun yang lalu saya ke India, kemudian di sebuah toko ada kaos yang menarik. Di situ ada gambarnya orang lagi meditasi, orang yang tua gitu. Kalimatnya kira mirip, jadi saya nyontoh, jangan Google tidak paham semua pertanyaan, tanyalah saya. Gambarnya orang meditasi, dan dengan semangat yang sama, jangan percaya Google, percayalah AISTO kalau mau bikin storage plan. Terima kasih. Teknik Maritim Indonesia dan juga di Akademi Maritim Maluku di Ambon. Kami melanjutkan itu, dan AISTO juga diinstal di lab komputasi teknik transportasi laut di ITS. Apa yang kami ingin lanjutkan adalah kami membuka kompetisi untuk membuat video tentang AISTO, tutorialnya kayak lucu-lucuannya kayak fitur-fiturnya kayak bagaimana cara membuat storage plan, bagaimana menunjukkan hasil hitungan stabilitas, karena mengisi tangki atau apapun bentuknya, gunakan kreativitas Anda semua. Dan jam kirimkannya sampai tanggal 20 Desember. Nanti pada saat ulang tahun Pranala tanggal 27 Desember kami akan mengumumkan, dan pemenangnya akan dapat hadiah
tablet yang canggih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah tidak terasa waktu hampir limit ya. Saya sudah di WA ini. Ini segera harus diakhiri karena sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih ke Pak Setio, ke rekan-rekan sekalian yang menyempatkan hadir di sini. Semoga sesi kita yang pendek ini dapat ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih, saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah dong untuk para narasumber kita.